Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi pagi ini kita akan membicarakan mengenai logistik untuk logika. Jadi kita akan membicarakan tantangan apa yang dihadapi oleh UMKM daerah dalam konteks untuk rantai pasok komoditas dan pasar domestik. Nah, untuk ini kita pertama-tama untuk memantik diskusi kita nanti, kita akan menyaksikan video tentang masalah logistik dan logika yang dihadapi oleh orang di desa dan di kota. Nah, di sini nih kita akan melihat video yang akan dimoderatori oleh Mbak Gita Syahrani, dan kemudian pemantik pertama itu adalah Mbak Andita F. Utami, beliau adalah penggagas komunitas Think Policy, dan kemudian Mas Igun, yaitu komunitas anak muda Kabupaten Siak, Kito Siak. Nah, video pemantik ini akan berdiskusi mengenai dampak pandemi yang dirasakan oleh anak muda urban dan juga anak muda yang di daerah dalam menghadapi ini dalam konteks rantai pasok makanan dan UMKM. Untuk itu langsung kita saksikan videonya. Hari ini adalah kesempatan kita untuk ngobrol-ngobrol langsung, dengar langsung dari teman-teman di daerah, tapi juga dengar langsung dari teman-teman yang mungkin hidupnya itu di kota gitu ya, tentang tanggapan mereka apa sih artinya ketahanan pangan dan bagaimana sih skenario ketahanan pangan tuh jadi berubah karena pandemi ini. Masih di rangkaian maju, ekonomi lestari jalan terus, yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi teman-teman yang bergabung hari ini dan juga yang akan menonton nantinya buat tetap maju terus ya, karena Indonesia udah 75 tahun, mudah-mudahan 75 tahun ke depan jadi lebih maju lagi. Nah, langsung aja nih aku mau Kak Afu dan Mas Gun memperkenalkan diri, cerita sedikit dong gitu tentang dari mana, sibuknya ngapain aja sehari-hari. Mungkin Kak Afu mau mulai duluan? Boleh, makasih Kak Gita atas waktunya. Halo teman-teman semuanya, nama saya Afu. Saya di sini diundang kayaknya sebagai perwakilan komunitas profesional muda di sektor kebijakan publik yang namanya Think Policy Society. Jadi kami berfokus ke mengembangkan kapasitas dan membentuk komunitas teman-teman yang juga concern atau terlibat di isu kebijakan publik. Salah satu fokus kami memang juga untuk mendorong isu-isu keberlanjutan di antara berbagai isu lainnya tentu. Kemudian kebetulan secara profesional juga di luar komunitas ini saya bekerja sebagai ekonom lingkungan di Bank Dunia. Kalau saya di Explore Siak, kebetulan. Explore Siak, teman-teman yang belum follow ya, follow Explore Siak. Instagramnya ada, silahkan follow. Jadi kami di Explore Siak, saya kebetulan di Explore Siak udah lama, jadi saya punya lembaga baru bareng kawan-kawan namanya Kito Siak. Kebetulan saya ketuanya. Nah, di Kito Siak kita ngumpulin kawan-kawan kreatif buat sesuatu lah, mikirkan sesuatu tentang Siak buat apa gitu. Nah, sekarang banyak gerak bantu Mbak Gita, kawan-kawan LTKL buat sama-sama mikirkan gimana Siaknya dari sisi kembangkan ekonomi kreatifnya, tapi ekonomi lestarinya, tapi dari sisi ekonomi kreatif gitu. Tadi kan udah kelihatan dari cara hidup aja udah beda nih gitu, yang Afu yang terus-terusan harus di rumah gitu, Mas Gun yang masih bisa bermobilitas di Siak. Kalau dari sisi ketahanan pangan sehari-hari, mungkin bahasa gampangnya makan dan minum sehari-hari gitu, beli barang-barang yang dibutuhkan, ada yang beda nggak sih sebelum dan setelah pandemi? Kalau misalnya, mungkin aku sudut pandangnya dari sisi konsumen dulu ya, sebagai konsumen di kota. Jadi udah pasti sih sebenarnya kalau misalnya belanja, sebenarnya di kota tuh relatif, kalau kita nggak terlalu kritis gitu ya, relatif nggak ada yang berubah. Dalam arti ketika kita ke toko swalayan misalnya, atau mungkin order dari aplikasi, makanan yang perlu kita beli itu mungkin relatif ada, kecuali kecuali di awal pandemi ya. Jadi cuma sebenarnya kalau kita ngelihat di balik layarnya gitu, salah satu isu yang paling bikin jadi Jokowi juga termasuk salah satu yang concern ya adalah masalah kedaulatan pangan gitu. Karena terutama negara-negara yang masih sangat bergantung pada impor untuk berbagai komoditas makanan misalnya, akhirnya ketika terjadi pandemi terus banyak ketidakpastian tentang negara mana yang kawan, negara mana yang masih mau membuka, itu jadi semacam ya ketidakpastiannya jadi tinggi gitu ya. Jadi itu kenapa konsiderasi tentang kedaulatan pangan, merdeka produksi pangan sendiri itu jadi lumayan penting gitu, atau untuk dipertimbangkan lah. Cuma yang pasti di level personal juga kayak banyak teman-teman urban lain, mungkin banyak juga yang udah mulai
bercocok tanam nih di rumah gitu kan. Jadi kerasa banget dari yang tadi aku bilang mindset urban yang terima makanan udah langsung beli di swalayan atau order dari aplikasi, terus sekarang berusaha atau awalnya ikut-ikutan mungkin ya untuk ikut bercocok tanam di rumah, itu benar-benar kerasa tantangan namanya bertani gitu ya, memproduksi makanan sendiri dari tanah kita sendiri. Jadi itu kerasa banget investasi waktu dan atensi dan tenaga yang harus ini untuk produksi makanan gitu. Jadi aku di level personal lebih respect sih sama para produsen, para petani, para produsen makanan kita yang mungkin kebanyakan di luar daerah urban ya, daerah rural gitu. Ini kebetulan, Mas Gun kan dari Siak ya, di sana kan banyak sekali gambutnya, mungkin hampir 70% kawasannya gambut semua. Gimana nih Mas, selama pandemi nih melihat gambut jadi sesuatu yang jadi tambah penting, atau kira-kira apa sih yang berubah dari cara pola makan atau pola berbelanja di kabupaten seperti Siak gitu? Pandemi itu jadi lebih bagus di situ tuh, ada bagusnya di situ. Jadi orang-orang kota tuh jadi lebih respect sama orang-orang yang tadinya bertani, tadinya nggak mikir mereka seperti apa prosesnya, sekarang jadi mikir bahwa itu sangat penting. Saya mau cerita sedikit. Sebenarnya kami nggak terlalu berefek kalau masalah sumber pangan kemarin itu nggak terlalu berefek. Cuman saya karena info dari kawan-kawan di kota harus begini harus begitu ya, akhirnya saya cari info gitu. Apakah kami cukup untuk pangannya atau gimana? Ternyata nggak ada masalah sih ya, bahan itu tersedia. Jadi selama pandemi ini kami nggak ada masalah sebenarnya. Yang jadi masalah malah kawan-kawan yang petaninya, mereka yang tadinya bertani terus panen, nah hasil panennya sekarang selama pandemi ini jadi susah dijual gitu. Karena mungkin transportasi juga terbatas kan, jadi nggak bisa bikin bahan yang udah dipanen, tanaman yang udah panen itu nggak bisa dikirim keluar. Itu jadi tantangan bagi kami. Nah, jadi akhirnya selama pandemi ini kami jadi sadar nih bahwa ada satu hal yang salah selama ini, cara kami bercocok tanam gitu, cara kawan-kawan bertani. Kami nggak mikirkan masalah stok nih, harusnya kebutuhan kita sendiri di dalam lokal. Di Siak tuh misalnya butuh dalam 1 bulan tuh berapa ton cabai sih, berapa ton bawang sih gitu. Selama ini kita nggak tahu. Mungkin dulu barang-barang yang kita beli lebih itu bisa kita jual keluar lagi kan, sekarang nggak bisa. Harusnya kita mikirkan kebutuhan kita di dalam berapa, terus cara bercocok tanamnya si Ani harusnya tanam bulan sekian jadi panen bulan sekian, si B tanam bulan sekian panen bulan sekian. Jadi ada urutan seperti itu, nggak mau numpuk panen di satu waktu akhirnya bertumpuk banget nggak ada yang beli. Jadi lebih ke perencanaan ya Mas Gun ya. Ya harus ada gitu. Berarti itu yang kurang ternyata selama ini. Dari sambungannya Kak Afu sama Mas Gun nih, kalau katanya Kak Afu tadi di kota orang jadi ikut nanam gitu ya, di daerah ada panen berlebih, nggak tahu mau dijual kemana. Nah ini kan jadinya kayak ada yang terputus ya rantainya gitu. Kira-kira kalau kita lihat dari sudut pandang konsumen, tapi bisa juga dari sudut pandang teman-teman berdua kan juga praktisi gitu ya, itu disconnect-nya tuh karena konsumen yang nggak tahu, atau memang ada infrastruktur yang belum nyambung, atau kira-kira kenapa ya? Mau Mas Gun dulu? Boleh. Jadi kalau aku pikir konsumen mungkin memang nggak tahu, tapi yang paling penting aku pikir infrastrukturnya nggak kita siapkan. Jadi seandainya itu panen berlebih tadi ada infrastruktur, aku nggak mau nyalahin siapa-siapa, tapi seandainya disiapkan nih, ada satu orang yang memikirkan, atau orang yang bertanggung jawab terhadap itu, mikir, oh ini seharusnya bisa dibawa ke sana nih, dia mikirkan itu. Ya. Saya yakin di satu tempat di Indonesia ada yang kekurangan cabai kemarin, tapi nggak tahu di mana gitu kan. Iya. Pasti ada. Seandainya itu kita tahu, itu kan bisa dikirim ke sana mungkin. Nah, kalau dari sisi tadi yang ketidakterhubungan tadi, selain memang akses pasar dan tadi ya infrastruktur yang memang membuat jadi mahal untuk distribusi ya, sebenarnya itu sistem pangan dan distribusinya tuh juga tantangan yang sangat besar sih gitu. Tapi yang lainnya juga menurut aku kembali tadi ke monokultur, sorry banget tapi benar-benar kembali ke situ. Gak apa-apa, nggak usah minta maaf Kak. Jangan minta maaf. Karena saking kita hanya punya komoditas kunci beberapa saja itu, jadi kan kecenderungannya kita akan produksi berlebih di situ gitu. Dan ketika suatu krisis terjadi dan pola konsumsinya juga monokonsumsi gitu, akhirnya yang terdampak
langsung gitu, karena nggak ada tadi diversifikasi jenis-jenis makanan gitu. Terus ada bukan survei sih, kayak penelitian menarik lain dari UGM yang nemuin bahwa 77 jenis apa ya disebutnya ya, jenis komoditas di Indonesia itu punah atau nggak ditumbuhkan lagi, karena itu tadi kita semua produksinya cabai, nasi, pokoknya mayoritas cuma ke situ aja gitu. Sedangkan lokal varieties yang potensinya bisa jadi sangat besar dan bisa dikembangkan ke berbagai jenis produk makanan berbeda, itu jadi nggak teraktualisasi gitu, karena kita semuanya mikirnya harus buka hutan mungkin atau buka lahan untuk produksi komoditas yang itu aja, karena dianggapnya pasarnya adanya itu. Padahal pasar juga ngikutin apa yang diproduksi. Jadi ada apa yang available ya sebenarnya. Ini gitu. Kita kebiasaan makan beras gitu. Benar. Iya, jadi itu sih. Terima kasih, ini sangat menarik sekali diskusi, dan ini akan jadi awal pemantik kita untuk diskusi. Dan kita akan diskusi dengan beberapa ahli. Di saat ini ada beberapa nih pembicara-pembicara yang keren banget nih. Jadi pertama kita nanti akan berbicara dengan Bang Andi Nur Muhammad. Nah, Bang Andi ini saat ini aktif bekerja di LSM Kawasan Ekonomi Ekosistem Mangrove Pantai Sumatera sebagai manajer riset di Aceh Tamiang. Jadi selain fokus pada usaha konservasi lingkungan, Kempra juga tengah mengembangkan bisnis sosial berbasis konservasi, yaitu madu hutan lesser. Lalu pembicara kedua kita adalah Associate Professor Cheryl Desha dari Griffith University di Australia. So Cheryl is working towards resilient and regenerative cities through encouraging evidence-based decision-making. This includes partnering with industries and government to deliver right time and right place knowledge and skills, and using nature-inspired, or I hope I'm saying this right, Cheryl, biomimetic and nature-loving or biophilic, and place-based or digital spatial approaches to problem solving. Very, very interesting. I have no idea what those are, but more to hear about it. Dan yang kemudian ketiga, Mbak Ida Nursidayaru adalah seorang senior business operations di Tokopedia. Mbak Ida itu berfokus untuk mengembangkan potensi desa dan memperkenalkan Tokopedia Center kepada masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, sebagai perangkai diskusinya, nanti untuk refleksi kita akan mendengarkan Pak Sarman Simanjorang yang saat ini adalah Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI, yang juga merupakan bagian dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. Nah, salah satu perhatian beliau adalah saat ini khususnya di masa pandemi, bagaimana pengusaha lokal seperti UMKM dapat bertahan. Dan ini juga sekedar perkenalan sedikit, saya sendiri adalah Sarah Dewanto, saya adalah founder dari Duit HP, for an e-payment for the unbanked, di mana kita memungkinkan digital aid payment. Jadi kita selama pandemi ini juga banyak menyalurkan bantuan melalui secara digital, secara instan, menggunakan UMKM sehingga meningkatkan penjualan mereka. Oke, kita langsung nih masuk ya nih ke diskusi. Dan untuk diskusinya yang pertama kita akan bicara dengan Bang Ali. Bang, nah ini gini Bang nih. Pertanyaannya ini adalah bagaimana sih tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha UMKM komunitas di dalam menghadapi pandemi. Soalnya saya tahu nih Mbak, Bang Ani juga tengah merintis sosial berbasis konservasi yaitu madu hutan lesser. Nah pertanyaannya tuh, apakah dampak krisis yang paling dirasakan oleh pelaku usaha di daerah? Lalu bantuan apa sih yang diharapkan oleh pelaku usaha di daerah? Dan kemudian peluang apa yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha selama krisis ini? Kepada Bang Andi, kami persilahkan. Silakan Bang.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tara atas waktu dan kesempatannya. Nama saya Andi dari Kabupaten Aceh Tamiang yang konsen dari Kempra, kawasan konservasi Pantai Sumatera. Nah, kita di sini sedikit bercerita tentang apa yang terjadi di masa pandemi ini untuk bertahan dalam konteks UMKM. Kebetulan kita juga dampingi beberapa UMKM termasuk dari pesisir. Kita punya juga produk andalan kita itu madu loser, yang keunikan madu loser sendiri kita tidak si lebah itu tidak mau menyadap sarinya pohon-pohon yang menggunakan pestisida. Jadi benar-benar alami yang memang si lebah sendiri tahu memilih ya kualitas yang bagus, Mas. Jadi kalau di pesisir kita ada Bunga Tanjung nama komunitasnya. Jadi tantangan kita sendiri sebenarnya kalau kekuatan pangan di daerah masih tercover dengan hasil-hasil produk daerah termasuk produk pertanian. Namun yang kita sayangkan sih secara global omset ataupun pemasaran kawan-kawan daerah terlalu anjlok, terlalu turun, sehingga tidak dapat banyak terjadi pengurangan tenaga kerja kawan-kawan yang biasanya konsentrasi untuk membantu proses penjualan, proses pemanenan, sehingga harus dipangkas kena bypass itu, sehingga mempengaruhi perekonomian kawan-kawan di pedalaman Aceh Tamiang dan Aceh Timur, pada pesisir maupun kawasan ekosistem Leuser itu sendiri. Nah, yang mirisnya itu ya sampai kita ini ya dari 7 karyawan ataupun pekerja yang kita rekrut menjadi pekerja kita sampai harus dirumahkan karena tidak mampu lagi untuk membayar secara rutin bulanan karena omset itu sudah hampir 60% turun. Nah, ini kondisi madu lobster kita. Apa yang kami lakukan adalah setelah pemanenan kita packaging sehingga nah ini dari UMKM Saritama yang ada di Tamiang di Bandar Pusaka. Nah, kita kolaborasi juga dengan anak-anak muda yang punya legalitas untuk mengeksplor apa ya kekayaan daripada Kabupaten Aceh Tamiang itu sendiri, yang tentunya yang lestari. Nah, ini di slide kita bisa lihat proses kita untuk pemanenan dan cara kita menyaring madu hutan loser itu yang dari pohon talang. Kalau di sini disebutnya pohon raja. Nah, ini di sini kita bisa lihat sampai packagingnya. Jadi yang kendalanya seperti itu. Pada umumnya kawan-kawan eksplor, kawan-kawan Kempra, kita berkolaborasi dengan LTKL juga menginventarisir apa yang menjadi permasalahan rantai pasok, penggunaan. Nah, ada hal menarik dari pandemi ini, seperti Mas Leo kemarin katakan juga, kita menjadi trending madu ini karena pandemi itu akan menyerang orang-orang ataupun manusia yang memang stamina-nya sedang drop, sehingga di situ ada peluang buat kita untuk mengkampanyekan mengkonsumsi madu loser, bahkan menambah stamina menjadi sehat kembali. Sehingga di situ kemarin kita bulan kemarin 3 bulan yang lalu itu mendapat banyak orderan ya untuk ini, dan kebetulan dapat juga informasi bahwasanya kita itu
eh, di Batam itu ada satu penelitian kecil-kecilan dilakukan oleh TNI pada saat itu menggunakan madu sebagai antibodi dari serangan virus COVID-19. Sehingga isu-isu itu kita kemas sehingga timbullah minat yang dulunya tidak mengenal apa sih fungsi madu, apa sih baiknya mengkonsumsi madu itu, sehingga dengan mengkonsumsi madu tubuh kita antibodi lebih kuat dari sebelumnya, lebih tidak mudah terserang penyakit dan virus-virus seperti itu. Nah, di situ yang kita hanya bisa melihat peluang-peluang pasar itu dari situ, dan dibantu dengan kawan-kawan LTKL beserta mitra termasuk FKL dan IDH yang terus mensupport kita untuk tetap melakukan konservasi. Dan keunikan madu loser juga, si pelaku kita rekrut ataupun kita dampingi itu dari pelaku-pelaku illegal lodging, pemburu yang masa, kalau kita bilang sih masa pertaubatan mereka itu di sini. Nah, kalau dengan kita bantu, mereka selalu bertanya, kalau saya berhenti menebang hutan, saya harus bagaimana, Pak? Nah, jadi kita coba mendrive mereka sehingga ini loh, kalau kamu melakukan pendampingan ataupun menggunakan hasil hutan non kayu itu sebenarnya masih banyak daripada harus menebang kayu yang kita bernapas dengan apa, karena pohon adalah ya sumber oksigen bagi kita semua sini. Sehingga ya bisa maksimal mari sama-sama kita membantu pertaubatan para illegal logger ini untuk menuju yang lebih baik, sehingga tidak terjadi lagi penebangan liar, tidak terjadi lagi kejahatan-kejahatan lingkungan. Menarik banget ya, Mas Bang Andi. Nah, itu story. Oke, saya pikir di situ saja. Nanti kalau memang kita adakan tanya jawab mungkin dari saya kembalikan ke Mbak Sarah. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Dan ini menarik banget ya bahwa di saat pandemi seperti ini tadi sedih sekali bahwa ternyata itu menurun sampai 60%, dan ini saya cerita yang saya dengar dari mana-mana pelaku UMKM, nggak hanya di Siak, di Jakarta, di mana-mana tuh semuanya pada turun semua. Tapi bahwa ternyata ada ya secercah cahaya bahwa ternyata ini justru jadi tempat para illegal loggers mulai bertaubat karena ada yang beli belanjaannya. Jadi mudah-mudahan walaupun dalam keadaan yang sulit seperti ini ternyata ada kesempatan baru yang muncul yang bisa efek ke jangka panjang yang lebih baik. Terima kasih banyak, sangat-sangat menarik Bang Andi. Jadi so now we're going to go to the second speaker, which is Associate Professor Cheryl Desha. And the question that we want to ask to you is, what is the analysis of risk and some scenarios for sustainable business models during this pandemic? So the questions are like, what we want to know is like, what are the key elements for maximizing the domestic market gain during a pandemic? And what the scenario for a sustainable business model at this time and after the pandemic? And how do you analyze sustainable business opportunities in the future way after the pandemic period? Because the world has pretty much changed. The world as we know it is completely different from what was a year ago. So would love to hear what you have to say about that. Yes, the time is place is yours. Professor Cheryl, I don't think I can hear your voice. I don't know whether it's just me.
coming through? I hope this is coming through clearly now. Now we can hear you loud and clear. Great. Okay. Wonderful. Okay. Apologies for that. So, COVID-19 has been devastating in many ways. And today I will reflect on my technical training in environmental engineering and biomimicry, which is innovation inspired by nature, to answer this question. And I will ask, looking to nature for inspiration, where do we see similar behavior? And how can we reflect on this to find ways that help us and our communities? Because the impact is different depending on where we are in the economy and actually where we are geographically. So I am here in Australia. It's a lovely sunny day. I have great internet connection. It's reliable, fast upload, fast download. Around the world, everyone and everything is connected, but where we are makes a big difference to how we deal with COVID-19. So when we think about our business, and you might be inspired by this image, maybe we can go to the first image for a while, and I will say when the next one is ready. Uh, when we think about what we can do in business, the reality is 95% at least of our workforce is small and medium enterprises. So, how do we increase our personal and community resilience to deal with this extreme drop in income, for example? Some of our best ideas come from thinking about and being inspired by how nature responds to these conditions, surviving and thriving over time. And for species, the evidence of their success is actually their ability to exist over time. So, our reef systems here is a beautiful picture from Indonesia, actually, and the fish here have clearly adapted to their environment. So, we know that in disruptions, there are adjustments to be made to continue with the changed conditions. In this case, the clownfish are local to their species of sea anemone. They have to deal with cyclones, flash flooding, um, and in real life, we also deal with fires, tsunamis. How do the clownfish respond to their kind of disruptions? That would be a macro change for them. They also have predators that come past, bigger fish, for example, and they must respond. This is a micro change. So, similarly, we face significant and global disruption with COVID-19. That's a macro change. And we have very disrupted supply chains and customer needs. But there are also many recurring micro changes that are ongoing in the form of the waves of COVID 19, weekly disruptions to our supply chains and our customer patterns. So, what can we learn from the way clownfish survive in this environment to benefit our businesses in Indonesia with our Maju philosophy? So, if we can go to the second slide, please, that would be great. Because Nemo, well, you might know it as Nemo from the movie, these clownfish live amongst very venomous sea anemone tentacles. And actually, the mucus on the outside of the anemone keeps the clownfish safe from being stung. They live in an ecosystem where it is very wise to stay close to home. They know the danger signals or the threats to respond to. They know the predators by the water movement, the shadows, the sound. They are actually quite opportunistic. They filter feed from the water around them. They use sunlight to be active during the day. They use the sea anemone to protect them. They are agile. They stay local to their neighborhood. They dart in and out of the sea anemone as the threats present and retreat. They are also very protective. They take care of their immediate surroundings, their family, and the sea anemone that they live in. These fish are social. They communicate with each other and other fish on the reef. They check in with each other. So, if we take this lesson from nature and we think about these features for our very small and small businesses in Indonesia and around the world, maybe we can think about, where is your business? Can you define those threats and opportunities for your business? What are your danger signals in your domestic market change that you need to respond to? Because this will help you focus amongst the many things going on. What opportunity signals can you look out for to be opportunistic about your business, like the honey example that we just heard about? How agile are you? When do you need to open or close for business depending on what alert or danger signals there are there? What infrastructure do you need to improve, invent, redesign to adapt to these new conditions? And how can you plan for storing your products and produce so that you can be agile amongst those threats as they present?
And finally, how protective are you? How can you protect your staff from COVID-19 uncertainty to help your business? How can you engage in your own food production, like we heard just before, to then sustain your business and your family so that you can then sustain your community? These are very interesting questions to ask ourselves as we move forward. In addition, how social are you? How well do your neighbors and your community support each other? What can you do to improve this locally? Because as we deal with these micro and macro disruptions all around us, it is very important for us to remember that our local surroundings, our districts and our environment, they provide us with opportunities to thrive and also adapt and survive in those threatening times. So perhaps you can see here that using nature as a mentor can provide us with a wealth of learning and thinking opportunities. I ran through some very quickly, but this summary slide here around the topics of the niche advantages, what alerts you should look out for, and your own risk scale. What is risky for you might not be risky for your neighbor or another business in another district. So for your supply chain, what locally can you look out for? And that is the conversations that I hear are happening so much locally in the districts in Indonesia. As your customers change their ability to buy and their ability to sustain your business, what can you do to help smooth out those lumps in your business cycle? Because as you look after your people and you look after your environment, because as we've just heard, it sustains us, then we can be creative in finding those new ways to support livelihoods. And we can prioritize the production, the sale, the consumption of our local commodities in very agile ways that are very responsive to the conditions around us. You know what? That's not just about COVID-19. That's actually the United Nations Sustainable Development Goals dealing with anything around disruption. I think COVID-19 has provided this opportunity to talk about that much more, because we can find more resilient and adaptive ways to deal locally with this international crisis and certainly the international climate crisis that we currently face. Thank you. Thank you so much, Cheryl. It's quite enlightening. I've never thought in a million years that we'd be learning from Nemo and his colleagues. But it's true that there's a lot of lessons in nature that you could actually apply to us humans in our own lives. So thank you for the enlightenment. I'll be looking into more creatures and see how they deal with a lot of stuff. And I think there's a lot to learn. So thank you. Very, very interesting. So for the next, and before I move to the next, there is also, after this, we'll have a Q&A session. So please, why am I speaking English? Sorry, I have to switch back to Indonesian. Kalau ada yang punya pertanyaan, kita setelah ini kita ada Q&A session. Jadi langsung ditulis aja di di chat box di YouTube atau di Zoom kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Dan juga yang ini, jadi setelah Mbak Ida nih yang terakhir, kita akan langsung masuk ke Q&A session. Jadi silakan langsung pertanyaan-pertanyaan langsung ditulis saja sekarang. Okay, so for our next inspiring speaker, yang berikutnya adalah Mbak Nursi Dayaru dari Tokopedia. Nah, Mbak, kita pengen tahu nih. Jadi apa sih yang kita pengen bahas di sini? Inovasi apa yang dikembangkan untuk membantu para pelaku usaha di daerah? Kita tuh pengen belajar karena banyak, terutama pastinya akan pelaku-pelaku ekonomi kecil di dalam Tokopedia. Apa sih tren belanja online selama pandemi? Barang apa sih yang paling dicari? Terus kita juga pengen tahu dari perspektif Tokopedia, kemampuan apa sih yang harus dimiliki UMKM supaya bisa bertahan dalam krisis? Dan kemudian bagaimana peran Tokopedia buat membantu UMKM tersebut? Oke, tempat dan waktunya kami persilahkan. Terima kasih banyak sekali Mbak Ida. Oke, terima kasih Mbak Sarah. Oke, teman-teman, perkenalkan saya Ida, saya dari Tokopedia. Di sini tadi saya sangat menarik sekali mendengar
bridging masuk dari cerita teman-teman terkait dengan putusnya rantai logistik, kemudian dengan Bang Andi yang juga awalnya ketika awal pandemi turun penjualannya, kemudian share tadi tentang bagaimana masyarakat di daerah saling bahu-membahu untuk meningkatkan, untuk bisa agile di tengah pandemi seperti ini. Nah, mungkin saya ingin memberikan perspektif dari Tokopedia. Jadi, untuk Tokopedia sendiri, kita membawa misi di mana kita ingin melakukan pemerataan ekonomi secara digital. Dalam artian bahwa di tengah pandemi seperti ini, pada kondisi saat ini kemampuan orang atau kebutuhan orang untuk belanja online itu meningkat di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan ini data yang kita miliki bahwa sudah hampir 143 juta penduduk Indonesia ini terhubung oleh internet, gitu ya. Dan 70%-nya ini lebih sering berbelanja online daripada offline. Jadi ini bisa dibayangkan teman-teman potensinya untuk para pelaku UMKM yang ada dari lokal maupun hingga dari daerah maupun hingga ke urban ya, untuk bisa mengembangkan atau menjual produknya secara online, gitu ya. Nah, selain itu, dari peningkatan kebutuhan orang untuk berbelanja online ini kita melihat tren. Nah, di sini kita coba kemas dengan 10 keyword ya yang paling sering dicari dalam masa pandemi ini nih. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat itu, yang paling pertamanya olahraga, dan paling banyak yang munculnya itu adalah kebutuhan kesehatan. Untuk alat-alat medis dan sebagainya, terutama masker ini, kalau teman-teman lihat di data ini, kita muncul berkali-kali untuk keyword pencariannya ini ya. Nah, jadi memang di sini ketika tingkat itu, kebutuhan itu meningkat, nah di sini kami mendorong sebenarnya para pelaku UMKM untuk berjualan online, kayak gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di sini kan cuma sebagai kategori ya, main kategori. Jadi kalau main kategori itu kita melihat perspektif yang lebih besar. Nah, di kesehatan itu ada banyak sekali macam-macamnya. Mungkin bisa masuk ke kalau misalkan produk-produk UMKM itu lebih ke misalkan jamu anti corona gitu ya, atau misalkan kunyit. Terus kemudian ada juga madu yang seperti punya Bang Andi gitu ya, yang memang kita harapkan itu bisa di-online-kan oleh teman-teman. Karena kenapa? Karena sebenarnya gini, ketika awal pandemi itu kita juga mengalami kesulitan terkait dengan logistik gitu ya, karena memang kebijakan dari beberapa daerah, pemerintah daerah mereka memutus rantai logistik itu untuk mencegah penyebaran virus corona gitu ya. Jadi akses-akses berupa transportasi melalui pesawat, melalui kereta maupun lain-lain itu juga dibatasi gitu ya. Nah, hal itu membuat agen-agen logistik yang sudah bekerja sama dengan kami juga mengalami kendala atau pemutusan rantai logistik itu dulu. Nah, jadi memang di sini Tokopedia kami mengajak agar seluruh UMKM mereka itu membuka tokonya bukan untuk dikirimkan ke luar daerah sebenarnya, tapi untuk memenuhi kebutuhan di daerahnya sendiri, gitu. Jadi memang harapannya kita adalah ketika teman-teman UMKM ini mereka membuka toko secara online, kebutuhannya tidak hanya untuk memenuhi di luar daerah, tetapi sebenarnya kebutuhannya itu yang paling penting adalah memenuhi kebutuhan teman-teman di daerahnya sendiri, kayak gitu. Di lain sisi, di mana kita ingin bisa teman-teman di area ini mereka mempromosikan ya produk-produk mereka, sehingga kita sesama masyarakat juga kita aware nih bahwa oh ini teman kita ada yang buka toko nih di Tokopedia, ayo kita belanja gitu. Jadi kita membantu peningkatan ekonomi dari si UMKM ini. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di slide saya ini, jadi Tokopedia itu kita tidak hanya berada, kalau kita sebutan di Tokopedia itu kita sebutnya pegawai kita itu nakama gitu. Jadi saya salah satu nakama gitu ya di Tokopedia yang berada di Jakarta. Nah, tapi kami juga memiliki teman-teman nakama yang tersebar di berbagai provinsi, gitu ya. Dan saat ini kita sudah hadir di 28 kota, di mana ini kalau misalkan teman-teman, mungkin saya nggak bisa sebutin satu-satu ya, tapi teman-teman bisa lihat dari Sumatera hingga Sulawesi, ini kita membantu para pelaku UMKM, ya, kita mendampingi mereka di daerah-daerah tersebut, bagaimana agar mereka cara mulai awal, langkah awal deh. Langkah awalnya itu mereka mulai membuka toko, hingga mereka mendapatkan transaksi pertama,
hingga mereka bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di toko online-nya mereka, kemudian mereka bisa meningkatkan penjualannya mereka. Nah, mungkin di sini salah satunya Bang Andi juga nih yang udah menjadi peserta kita di Sumatera ya Bang Andi ya, yang bagaimana caranya kita di teman-teman kita di Sumatera ini, mereka membantu para UMKM, salah satunya ini Bang Andi juga, dan kerjasama dengan teman-teman LTKL, gimana kita mengembangkan untuk mendorong para pelaku UMKM ini untuk membuka toko secara online. Karena memang kebutuhannya sendiri untuk berbelanja online ini meningkat. Mungkin seperti itu sih kalau dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih banyak sekali nih kepada Mbak Ida, dan terima kasih juga kepada Tokopedia, karena sejak pandemi memang seluruh kebutuhan belanja saya pindah ke Tokopedia. Karena nggak bisa kemana-mana lagi, dan akhirnya sekarang udah dimanjakan, dan pastinya ini banyak sekali yang merasakan impact tersebut juga. Jadi thank you, dan ini akan menjadi ini yang sangat bagus sekali untuk kita nih. Akhirnya ini kita mulai ke diskusi. Tadi kita udah dengerin yang video pemantik, kita sudah mendengarkan Bang Andi, kita sudah mendengarkan Profesor Desha, kemudian juga Mbak Ida. Nah, ini dari sisi yang berbeda-beda, tapi semuanya ini menarik sekali. Jadi sekarang nih apa aja sih nih pertanyaan yang yang ditanyakan ya oleh teman-teman ya. Ini saya udah mulai nih, ada satu. So the question is for Cheryl. How does SDG as a global movement can be a local movement? Do you have an example? Thank you so much. Yes, thank you, Sarah. I think the challenge for everyone is to take the 17 goals and the 169 indicators and somehow make sense of that for where we live locally in our local environments. I think as we heard from Andy, Mr. Andy, with the local B and the local B examples, how we heard around the demand shifts with online shopping at a personal level and at a district level, then at a national level, all of our actions add up to affecting those goals that we have. When we say UN SDGs, sometimes we just use the word and we don't really think about what it means. They are our global targets for making sure that our planet is somewhere that we can live comfortably. So when we think about the indicator around sustainable cities, that's a perfect example of where we can contribute to that goal by behaving in ways that we have talked about today. I hope that makes sense. So thank you very much. I'm sorry, I got disconnected for a little bit. Oh, I'm so sorry. Yes, thank you very much for the answer. I didn't get to hear your answer, but I'm sure that that is all. Thank you very much for it. I will summarize it just by there are many ways we can meet them. Thank you very much. Great, thank you so much. So the next question is from Andi Muhammad Din from UPT KPH Kalayana. Pertanyaannya adalah untuk Tokopedia. Bagaimana teknik pemasaran yang baik? Dan adakah yang bisa dilakukan untuk memastikan kelancaran bagi pemasaran hasil produksi yang ada? Mbak Ida nih. Oke, terima kasih Mbak Sarah. Bagaimana pemasaran yang baik ya? Kalau misalkan saya bisa jelaskan dari perspektif yang online gitu ya, sebenarnya ada beberapa indikator ketika kita ingin menyebutkan bahwa kita memiliki pemasaran yang baik gitu ya. Jadi kalau misalkan saya dari perspektif online, ketika saya sebagai pembeli gitu ya, saya akan mungkin memperhatikan beberapa hal ketika saya ingin berbelanja secara online. Nah, ini bisa menjadikan kepada teman-teman penjual ini untuk bagaimana ini melihat sebagai perspektif yang baik untuk menjual produknya di secara online gitu ya. Yang pertama,
biasanya saya lihat misalkan dari sisi visualnya, kayak gitu ya. Sisi visualnya itu sangat penting teman-teman, karena konsumen kita tidak bisa meraba produknya. Jadi sisi visual menjadi sangat penting. Jadi usahakan kalau misalkan teman-teman foto, background-nya tuh kalau bisa warna putih atau polos gitu ya, kemudian produknya menjadi fokus utama. Kemudian yang kedua, penamaan produknya itu juga tidak kalah penting, kayak gitu, karena 98% ya, itu pencarian konsumennya kita, itu mereka ketiknya di kolom pencarian, di kolom search-nya itu ya. Jadi ketika saya mau cari barang, saya akan ketik di situ. Nah, kalau misalkan yang kami sarankan itu adalah penamaan produknya kalau bisa rumusnya adalah kategori atau jenis produk, ditambah sama merek, kemudian ditambah sama keterangan, gitu ya. Jadi contoh misalkan madu Kalimantan murni gitu ya. Jadi kita memberikan spesifikasi yang cukup jelas tapi tidak berlebihan kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah yang tidak kalah penting adalah deskripsi. Kenapa? Karena ketika saya ingin membeli barang, itu kan saya tidak bisa memegang barang tersebut, sehingga saya ingin mengetahui komposisi, kalau misalkan makanan atau minuman, komposisi apa sih yang ada dalam makanan tersebut atau minuman gitu ya. Kemudian kadaluarsanya kapan, ya. Spesifikasi atau keunggulan tersebut yang harus didetailkan oleh teman-teman UMKM agar ketika konsumen berkunjung kepada toko teman-teman atau melihat produk teman-teman, itu mereka tertarik dan mereka mendapatkan informasi yang cukup untuk bisa membeli atau bisa diyakinkan untuk membeli produk teman-teman, gitu ya. Nah, itu sebenarnya dari sisi pengelolaan tokonya. Tetapi dari segi pengelolaan memanfaatkan feature-feature yang ada di Tokopedia, kayak misalkan iklan, top ads, kayak gitu, nah itu juga masih banyak lagi teman-teman. Jadi yang paling dasar itu yang tadi itu saya sebutkan sih, gitu Mbak Sarah. Oke. Thank you nih Mbak Ida. Aku ada pertanyaan lanjutan lagi nih. Itu kan tadi mengenai kalau kita ngelihat di dalam sebagai diri sendiri ya. Tapi tentunya Tokopedia itu nggak sendirian. Kalau ada yang jual madu Kalimantan, kemungkinan itu akan madu banyak sekali. Dari sejenis madu ada banyak. Nah, bagaimana caranya supaya teman-teman yang pada usaha bisa dia itu yang akan dipilih? Karena kita bisa ngelihat sampai 20, 30, kadang-kadang ada yang sampai ratusan atau ribuan bahkan. Bagaimana sih strateginya supaya menjadi toko yang pilihan? Karena ada toko-toko yang pasti yang udah yang diamond itu kan biasanya udah pada yang laku. Apa sih yang membedakan mereka dari toko-toko yang lain sehingga dipilih oleh pembeli? Betul banget. Jadi ketika kita melakukan pencarian, kayak misalkan madu asli kayak gitu ya, itu teman-teman ketika melakukan pencarian itu dan di home tampilannya itu bakal banyak sekali tawaran madu gitu ya yang diberikan kepada teman-teman sebagai pembeli. Nah, biasanya yang dilihat pembeli adalah pertama misalkan dari segi reviewnya gitu ya, atau misalkan kita bilang bintangnya gitu ya. Nah, review itu menjadi sangat penting teman-teman. Dalam artian bahwa apabila teman-teman berkomunikasi dengan baik dengan customer-nya teman-teman, kemudian ini salah satunya berkaitan dengan layanan sih. Jadi layanan yang diberikan oleh seller kepada pembeli itu menjadi salah satu penilaian yang menjadi poin plus bagi pembeli. Jadi ketika sellernya fast respon atau tanggap gitu ya. Nah, ini menjadi poin plus ketika customer memberikan review kepada sellernya atau penjualnya. Nah, yang kedua adalah dari kualitas produknya nih, yang tidak kalah penting. Jadi kualitas produk itu mulai dari pengiriman hingga sampai ke konsumen itu menjadi penting banget untuk diperhatikan juga oleh seller. Jadi ketika kualitas produknya bagus, maka di reviewnya juga bagus. Nah, dan yang kedua ya. Jadi dari sisi review, dua hal penting itu yang menjadi penting, gitu ya. Dua hal tersebut yang menjadi penting. Kemudian yang kedua adalah dari sisi harga nih biasanya. Nah, tidak bisa dipungkiri hampir semua orang tuh sangat tertarik dengan harga yang murah, gitu ya. Jadi biasanya kami selalu menyarankan kepada para pelaku UMKM sebelum mereka menaruh harga atau mengaruh nilai barang yang ingin mereka jual di online,
kalau bisa mereka survei pasar dulu nih. Survei pasarnya dalam artian bahwa mereka silahkan ketik barang yang ingin mereka jual gitu ya. Misalkan di pencarian, misalkan di Tokopedia gitu ya. Kemudian mereka akan melakukan perbandingan harga. Nah, biasa perbandingan harga itu yang bisa menjadi tolak ukur teman-teman ketika ingin menaruh harga di platform online kayak gitu. Agar apa? Agar harga teman-teman ini juga tidak kalah jauh banget tapi tidak kalah turun banget gitu kan ya. Jadi itu harus disesuaikan sama teman-teman. Dan yang paling penting sih harganya itu sesuai dengan kualitasnya. Kayak gitu. Karena kalau misalkan harga sesuai kualitasnya pasti orang balik lagi kok. Gitu. Gitu sih Mbak Sarah kalau dari Terima kasih Mbak. Thank you Mbak Dia. Aku boleh tambahin satu hal nggak dari sisi seorang pembeli? Boleh. Itu adalah pengiriman. Kita ngelihat juga kalau ini jadi kayak yang promo bebas ongkir, terus terang itu bisa jadi yang the decision factor. Kalau semuanya sama-sama, kita pilihnya bebas ongkir. Jadi mungkin perlu jadi pertimbangan teman-teman juga. Karena itu terus terang banyak sih yang lihat itu juga. Oke, menarik banget, mudah-mudahan kebantu ya teman-teman yang mau jualan supaya lebih laku. Nah, yang berikutnya nih, ada pertanyaan untuk Bang Andi. Pertanyaannya adalah, apakah ada rencana inovasi produk lokal lainnya yang akan dikembangkan Bang Andi? Silakan Bang Andi, masih mute nih Mbak. Mas, Bang. Ya, siap. Terima kasih Mbak. Untuk inovasi produk lokal, ada sih rencana kita, cuman kita sih kan terkendala ya namanya kita di pedalaman. Kalau untuk online sebenarnya kita terkendala harus bawa dulu ke kota sehingga di sini baru bisa dapat jaringan. Terus kalau inovasinya sendiri sih, nah si pohon raja ini punya sejarah, dia kan dimiliki oleh petua-petua desa dan kita ngambilnya juga dengan pola kearifan lokal, sehingga kalau inovasinya saya pikir kita belum pernah join ke luar Aceh yang dalam skala 1 ton ataupun 700 kilo, apalagi sampai ke luar negeri, sehingga loser itu, nah saya bangunnya di sini sebagai putra daerah, ya kami punya hutan yang memberi adopsi oksigen dan penyerapan karbon untuk seluruh dunia, bahkan Asia Pasifik spesifiknya. Nah, dan dalam loser itu sendiri sih kita memiliki 4 satwa kunci yang berhidup berdampingan dalam satu landscape. Ya, itu satwa langka, harimau, gajah, dan Sumatera. Nah, aku punya inovasinya, kita akan buat di dalam kemasan itu tentang story-story keunikan loser itu sendiri, sehingga dunia luar bisa tahu bahwasannya loser ini beda dengan taman nasional yang ada di Indonesia pada tempat lainnya gitu Mbak. Seperti misalnya gajah, kondisinya seperti ini, pemburuan, nilai kerentanan kematian gajah dalam 1 tahun ini. Nah itu kita tuangkan dalam satu kemasan di stiker botol kaca itu Mbak. Itu rencana untuk sambil campaign, karena juga 2-3% dari hasil penjualan itu untuk ekspedisi. Karena kebetulan saya manajer riset, jadi kita coba adopsi untuk ekspedisi-ekspedisi seperti perlindungan kawasan kars, perlindungan orangutan. Nah, jadi kita juga bukan hanya menjual produk, namun kita ada take and give-nya balik ke alam, karena kita produk lestari. Itu sih Mbak. Terima kasih Mbak Sarah. Terima kasih banyak Bang Ani, dan Bang Ani nih kayaknya cenayang nih. Soalnya ternyata Bang Ani udah agak menjawab pertanyaan berikutnya. Jadi ada Mas Bram nih dari Jakarta nanya, kenapa memilih madu sebagai komoditas yang dijual saat pandemi? Apakah ada kaitannya dengan menjaga ekosistem loser? Ya, tadi udah kejawab deh sama Bang Andi. Bahwa itu jadi vehicle ya, jadi alat, bukan hanya untuk menjual madunya aja ya Bang. Jadi juga untuk ini apa? Untuk mengiklankan mengenai ekosistem loser, sepertinya kayak gitu ya Mas ya. Iya Mbak, iya Mbak Sarah. Nah kita bukan hanya menjual seperti corporate lainnya, ataupun kita hanya menjual volume yang besar, tapi kita juga
karena kita tidak penangkaran, madu itu bukan madu penangkaran, bukan dipelihara, namun memang dia liar. Supaya dia mau kembali lagi, kita harus menjaga ekosistemnya tetap utuh seperti sedia kala, sehingga si lebah juga masih mau bermain di situ. Karena keunikan madu kita kan beda-beda rasa, beda-beda bunga, Mbak. Apalagi ada yang warnanya hitam kemerahan, ada yang agak. Nah itu kembali kenapa madu harus menjadi prioritas kita, yaitu back to nature lah. Kita hari ini telah banyak melihat kerusakan, ataupun sedikit, dan alhamdulillah kemarin untuk Indonesia kita sudah merayakan hari merdekanya hutan, yaitu tanggal 7 Agustus sebagai hari hutan Indonesia. Nah, inilah saatnya kita buktikan bahwa menjaga hutan adalah investasi hijau yang memang betul-betul dibutuhkan saat ini dan kondisi bumi sedang guncang. Terima kasih, Mbak. Bagus sekali, memang benar itu bahwa menjaga hutan dan ekosistem secara keseluruhan itu investasi ya, betul-betul investasi berjangka panjang untuk kita semua. Nah, makasih banyak Bang Andi. Nah ini kembali lagi nih ke Tokopedia nih, ke Mbak Ida. Apakah ada strategi khusus dari Tokopedia untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah? Ini dari Mas Ardian di Bandung. Silakan Mbak Ida. Halo Mbak Sarah, boleh diulangi Mbak pertanyaannya? Agak sedikit reconnect tadi. Pertanyaannya, apakah ada strategi khusus dari Tokopedia untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah? Oke, siap. Terima kasih. Jadi, memang Tokopedia kita tidak hingga dari dulu sih sebenarnya, dari dulu bahkan hingga pandemi ini kita memperkuat jejaring kita, komunikasi kita, atau lintas, kalau di pemerintahan kita sebutnya lintas sektoral ya. Jadi kita memang membuka kerjasama dengan berbagai pihak, baik level kementerian, provinsi maupun kabupaten dan kota gitu. Nah, jadi memang hingga saat ini kami, karena kami tersebar tadi di 28 region gitu ya di Indonesia gitu. Nah, itu kami sudah dalam proses jangka waktu kurang lebih 6 bulan ini, kami sudah hampir bekerja sama dengan seluruh pemerintahan yang ada di kabupaten tersebut gitu ya. Dengan harapan ini memang kita lebih mengajak pemerintah kabupaten untuk bekerja sama dalam peningkatan kualitas atau mutu dari UMKM-nya ketika mereka masuk ke dunia online gitu. Jadi kita bentuk dari kami adalah kami mendampingi, yaitu memberikan pelatihan-pelatihan, dan selain itu kami memfasilitasi kegiatan-kegiatan pemerintahan apabila mau mengadakan biasanya kayak festival atau misalkan seperti yang sudah kita lakukan itu buat bangga buatan Indonesia gitu ya salah satunya. Nah, bangga buatan Indonesia itu kami bekerja sama dengan level kementerian hingga level UMKM di daerah-daerah, di mana ini mereka kita kurasi, kemudian mereka kita ikutkan campaign. Nah, campaign-nya ini yang berguna atau bermanfaat, selain tadi kita sudah mendampingi mereka untuk mempercantik tokonya, ini kami juga membantu untuk mereka agar meningkatkan penjualan dari toko online-nya mereka, gitu. Nah, salah satu caranya juga kita inject voucher, kemudian kita bantu untuk mendampingi bagaimana tata cara menerima dan mengirimkan orderan, kayak gitu. Jadi sebenarnya UMKM itu mereka berdasarkan kapasitasnya mereka, itu mereka ingin dibantu dari level yang sangat sederhana sekali, Mbak, kayak gitu. Dan kita Tokopedia kita masuk hingga level itu untuk teman-teman di daerah, kayak gitu. Jadi benar-benar kami mendampingi dari end to end-nya mereka, mulai dari pertama kali mereka masuk secara online, kemudian hingga mereka mendapatkan orderan lewat online. Kayak gitu sih, Mbak. Baik, terima kasih banyak nih Mbak Ida. Nah ini ada pertanyaan, ini juga agak bohongan nih, dari Kata Data, Mbak Ekarina. Nah ini ada beberapa pertanyaan nih. Jadi ini baik untuk Mbak Ida, Bang Adi, dan juga nanti untuk Cheryl. Pertanyaannya adalah,
untuk pelaku usaha UMKM ya, pelaku usaha itu bagaimana memanfaatkan media digital dalam pemasaran barang. Apa kendala yang dihadapi dan bagaimana solusi yang diharapkan. Lalu ini masih berhubungan dengan itu adalah bagaimana platform e-commerce seperti Tokopedia bisa memecahkan masalah ini. Dan apakah ada kerjasama sama Kemenkominfo untuk memecahkan masalah ini. Dan kemudian lanjutannya, the next question is related to the ones above, but is there a lesson, a best case scenario in Australia that we might be able to learn from? Oke, ini silakan nih mau mulai duluan dari Mbak Ida atau dari Bang Andi nih. Ini kayaknya banyak mengenai pelaku usaha digital nih. Ya, silakan. Coba duluan. Oke, boleh aku Mbak. Oke. Silakan Mbak. Izin ya Bang Andi ya. Oke. Kalau kendala yang dihadapi ya oleh teman-teman UMKM di daerah, sebenarnya ini sangat, kalau misalkan kita berbicara tentang UMKM, ini bisa berbagai macam ya kendala yang dihadapi. Tapi biasanya terkendala terkait dengan sinyal, atau misalkan penggunaan paket data, atau misalkan udah pakai wifi tapi wifi-nya juga masih ngadat nih Mbak, kayak gitu. Nah itu juga ada sering terjadi gitu ya. Kemudian kayak misalkan contoh kayak Bang Andi ini yang harus turun ke kota untuk mendapatkan jaringan internet gitu ya. Kemudian ada juga kendala dari UMKM di mana mereka tuh jarak untuk pengiriman barangnya itu harus jalan 7 kilo ke lokasi pengirimannya kayak gitu. Itu realita yang kami hadapi gitu ya, kendala-kendala yang UMKM Indonesia hadapi gitu ya, dengan infrastruktur yang ada. Mereka kalau dari sisi kami Tokopedia, kami memang membuka peluang untuk siapa saja, tetapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa kendala infrastruktur itu menjadi kendala utama juga bagi teman-teman UMKM gitu ya, selain mengembangkan kualitas produknya. Nah, dari kami Tokopedia, kami selalu mendukung dengan memberikan knowledge sesuai dengan kapasitasnya kami sebagai pihak Tokopedia gitu ya. Tetapi untuk memang infrastruktur, ini kami juga hanya bisa ketika kita berkomunikasi dengan pemerintahan, kami juga harapannya ini kami juga bisa memberikan aware kepada pemerintahan atau lebih bahwa Pak ini loh ada loh UMKM di daerah Bapak yang sudah punya produk yang bagus, tetapi mereka mengalami kendala sinyal, kemudian ada juga yang mengalami kendala transportasi karena mereka harus berjalan jauh untuk menuju ke agen logistik. Dan ada salah satu sellernya kami baru kemarin ini, beliau tuh memberikan pesan semangat melalui video gitu ya. Jadi beliau jalan kaki 7 kilo untuk mengantarkan paket kopinya dia yang dipesan untuk dikirim ke Cirebon gitu. 7 kilo jalan kaki untuk mencapai agen logistik. Dalam artian bahwa memang kendala yang dihadapi oleh teman-teman UMKM ini sangat beragam. Dan di sini saya mewakili Tokopedia, kami mengucapkan terima kasih atas semangat itu, dan walaupun teman-teman saat ini mengalami kendala tersebut, kami memang belum bisa menyentuh langsung teman-teman dari sisi infrastruktur ya, tapi dari segi knowledge kami usahakan kami selalu membantu gitu untuk teman-teman yang membutuhkan knowledge untuk onboard di Tokopedia. Gitu sih Mbak kalau dari saya. Nah itu pertanyaannya agak nyambung sama yang tadi Mas Yosin. Apakah ada yang mendesak Kemenkominfo atau yang kerjasama dengan Kemenkominfo? Apa sih, ada nggak yang bisa dikerjakan oleh e-commerce seperti Tokopedia supaya memperbaiki infrastruktur itu? Apakah udah ada nih belum nih jalurnya ke Kemenkominfo yang dijalankan nih sama Tokopedia Mbak? Kalau saat ini untuk Kominfo mungkin saya belum capable untuk jawab kali ya Mbak ya, terkait dengan kerjasama lintas yang sudah, maksudnya infrastruktur ya, kayak gitu. Mungkin belum kapabilitasnya saya untuk menjawab kayak gitu. Jadi saya mohon maaf di sini saya belum bisa menjawab terkait dengan bagaimana kita Tokopedia menggait Kominfo untuk bisa meningkatkan infrastruktur di daerah ya, gitu. Tapi saya
kami untuk beberapa provinsi kami sudah yang sudah melakukan kerjasama, ini kami menceritakan kendala-kendala ini, dan di provinsi juga mereka aware dan mereka menyediakan, mereka berusaha kayak misalkan contohnya kami sudah bekerja sama dengan Jabar Digital Service ya, yaitu dengan Pemprov Jabar, di mana mereka ini mendata area-area mana saja sih yang tidak terkoneksi jaringan internet. Nah, itu dari Pemprovnya sendiri yang turun tangan langsung untuk mengembangkan atau mengakses, memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk bisa mengakses jaringan internet kayak gitu. Jadi kami mungkin kalau Kominfo saat ini saya belum bisa capable untuk jawab, tapi yang sudah pernah bekerja sama yaitu dengan Pemprov, itu mungkin saat ini yang bisa saya jawab. Terima kasih. Oke, betul Mbak. Udah jawabnya. Sarah, maybe I could add to that from thinking a bit creatively. Yes. So when I hear the question, I think of two things. One is the challenge of the internet connection. And we have just heard about things we can do for that. The other is the challenge of whether the amount of product satisfies the customer and whether the product can stay in good quality to reach the customer. Maybe there are three things that we need to think about. So for the first question with the internet, well, that is something that Tokopedia, as we've heard, can be relating to the government about in terms of where they can see that there are gaps. And then it is for the government and others to think about how they can be addressed. For the second one, with the availability of the product and how much the customers are asking for, this supply and demand balance is quite hard to achieve. But actually, we have seen successes in other industries like the ride sharing, like Uber, in where we can get this sense of the push and pull of supply and demand. Maybe inside the Tokopedia data and other places, we can start to signal to the customer when there is a lot of one type of produce and when there might be a short supply. And this would help the community and the districts in Indonesia to help balance the supply and demand of those goods. I think that would be an interesting thing to explore, perhaps. The third one about the quality of the product being maintained from the source to the customer. With the coffee example you described, I have much admiration for people who will spend so much effort to get their product to the marketplace, and the walking 7 miles to do that. That's real life. So maybe there is an opportunity for the sellers on their website. Maybe there is a box that they can tick. Maybe there is a message they can write to a community blog that says whether they could ask for help. Maybe there's some crowdsourcing funding. Maybe there's some microeconomics that can happen in the community to help bridge that gap. So in that case, we need a signal from the producer of the something they want to sell. We need a signal from them to then help the community and the district and the government prioritize the support. I think across those three examples, it is the information gap that makes me think about the opportunities. If we can put the data in the right way or examine the data with those three questions in mind, then we might be able to unlock some of those challenges to help the supply chains work more smoothly. And I think inside of that, there are very real challenges around COVID. Maybe when a district becomes a hotspot for COVID, there are certain measures that are put in place to help the supply chain still function. These are the kinds of things that we can be thinking about, because the data is all around us. It's how we take the data and create the knowledge that can be useful for us to adapt to these situations. Thank you very much, Cheryl. Yeah, thank you for the insights. And so for the next question, pertanyaan berikutnya ini juga sekalian untuk mulai ke kesimpulan ya. Kita ingin menanya, ini ada yang mau menanyakan kepada Pak Sarman. Pak Sarman, ini melihat pengalaman kolaborasi Tokopedia dengan daerah, apakah bisa diperluas ke kabupaten lain? Apakah ada rencana ke depan? Dan apa yang harus kita siapkan?
Kepada Pak Ya, Sarman. ya. Terima kasih. Sangat menarik diskusi dari pagi hingga siang hari ini dari Pak Andi, kemudian juga Ibu Sheryl Desa, Ibu Ida, dan juga tadi pengantar dari Pak Rahmat Witular. Yang jelas bahwasanya pemerintah menyadari UMKM ini adalah merupakan kekuatan ekonomi nasional kita. Bahwa dari 64 juta UMKM ini, inilah sebenarnya salah satu kekuatan dan ketahanan ekonomi nasional kita. Dan itu terbukti pada krisis moneter yang kita alami pada tahun 98 dan juga 2008. Justru UMKM inilah tampil menjadi penyelamat daripada ekonomi kita. Akan tetapi pada saat ini dengan COVID-19 ini, justru sebenarnya keperkasaan UMKM ini ambruk. Karena kita lihat bahwasanya dampak COVID ini itu hampir semua menyasar kepada seluruh sektor usaha. Tidak terkecuali yang namanya besar, menengah, kecil, dan mikro. Semua kena. Namun demikian, kami melihat bahwa pemerintah sangat-sangat menyadari bahwa UMKM ini cepat bisa digerakkan untuk kekuatan ekonomi kita. Karena kita lihat posisi strategis daripada UMKM kita itu, ya, di mana hampir 96% tenaga kerja kita yang hampir 117 juta itu dinominasi dari UMKM. Kemudian yang paling penting juga adalah bahwa 61,1% PDB kita itu disumbangkan juga oleh UMKM. Nah, kemudian tetap juga masalah total ekspor 14,17% itu juga disumbangkan oleh UMKM. Jadi posisi UMKM ini sangat strategis. Nah, ke depan menurut hemat kami dari Apkasi ya dengan juga teman-teman dari LTKL, kemudian juga kalau nanti katakanlah Tokopedia berkenan, kita harus betul-betul menyasar kepada seluruh kabupaten, melakukan pembinaan dan pemberdayaan bagaimana agar UMKM ini go online. Bagaimana UMKM ini betul-betul mampu memanfaatkan peluang melalui teknologi yang sudah amat-amat berkembang. Karena selama ini mungkin Tokopedia juga saya rasa setuju ya bahwasanya yang paling susah adalah memperkenalkan produk UMKM ini kepada konsumen. Selama ini kan yang sulitnya di situ. Tapi dengan adanya media saat ini, media sosial ya dan berbagai media online, itu sudah sangat-sangat gampang untuk mempromosikan. Namun demikian, kita tahu bahwa para pelaku-pelaku UMKM yang ada di perkotaan itu cenderung lebih cepat maju daripada yang ada di desa atau di daerah. Nah, menurut hemat kami nanti ke depan itu harus kita sasar. Bagaimana peluang-peluang UMKM yang ada di daerah dan peluang dan potensi daripada produknya itu memang sangat-sangat layak untuk apakah itu go nasional atau go internasional, itu layak untuk dikembangkan. Saya rasa ini perlu kita menyentuh. Karena banyak sekali potensi-potensi yang ada di daerah produk-produk UKM ini sebenarnya yang layak untuk go nasional maupun go internasional. Tapi mereka belum banyak yang bisa melek ke teknologi. Nah, inilah mungkin ke depan menjadi salah satu program kita ke depan, apakah dengan Tokopedia atau dengan yang lain, untuk kita bersama-sama mampu membangkitkan daripada UMKM yang di daerah ini. Gitu Mbak Sarah. Baik, baik Pak Sarman, terima kasih banyak sekali. Dan ini kita diskusi di sini ideal is insufficient. Kita di sini berharap jadi sebuah apa ya namanya, menjadi sebuah cuma jadi wacana pembicaraan
Tetapi yang kita harapkan bahwa di sini menjadi suatu awal dari tindakan ke depan. Jadi ini mulai. Dan untuk itu saya akan mengajak para pembicara kita mengenai apa sih call of action. Dari sini masing-masing pembicara mulai dari Bang Andi, kemudian Cheryl, kemudian Mbak Ida, dan terakhir Pak Sarman. Katakan satu kalimat call of action yang ingin disampaikan kepada semua pendengar di sini. Ya, kami persilahkan mulai dari Bang Andi, Satu kalimat ya Mbak. Call of action, apa Bang? Kolaborasi lestari adalah investasi hijau untuk kita semua. Salam lestari. Halo? Halo, sudah kedengeran? Tadi saya Oke, sudah kedengeran. Koneksinya buruk tadi. Bagaimana Bang Andi? Ya, katakan satu kalimat call of action yang ingin Bang Andi sampaikan kepada seluruh pendengar di sini. Desa adalah kekuatan bagi negara itu sendiri. Jadi selamatkan desa kalau ingin menyelamatkan negara. Terima kasih. Siap, Bang Andi, keren. Kemudian yang berikutnya adalah Cheryl. Cheryl, what is one message, one call of action you want to say to all of the listeners here? Yes, thank you. I think my message is use the digital opportunities as Village and as very small business. Use those opportunities to voice your needs. Voice your needs for infrastructure, voice your needs for customers, and communicate with each other with this technology because it can help you make the difference with the disruption of COVID. Thank you, Cheryl. And Mbak Ida, what is your call of action that you want everybody to be on board on? Kalau dari saya, kepada seluruh teman-teman semua yang sudah hadir pada hari ini, yuk ya kalau yang punya produknya, yuk untuk go online, untuk kebutuhan masyarakat di daerah sendiri. Baik. Kemudian terakhir adalah Pak Sarman. Ya, Mbak Sarah masih ada waktu sebentar banget untuk menambah mungkin strategi ke depan. Oke. Ya, jadi mungkin ke depan menurut hemat saya kita perlu merancang sebuah program yaitu pendataan produk unggulan daerah. Jadi masing-masing kabupaten itu apa sih produk unggulannya yang nanti kita bisa selektif untuk kita bawa ke level katakanlah itu nasional maupun internasional. Karena kita lihat misalnya ada daerah-daerah yang ya unggulannya adalah batik misalnya. Ada unggulannya adalah produk-produk daripada pertanian misalnya. Ada perikanan dan lain-lain. Jadi ini perlu kita buat pendataan ya supaya nanti kita gampang untuk menggerakkannya apalagi kalau nanti sampai kepada Tokopedia. Nah, yang kedua tentu program pembinaan dan pemberdayaan. Nah, kita tahu bahwa karakteristik daripada UKM kita yang ada di daerah itu pada umumnya mereka sebenarnya bukan orang-orang yang memiliki jiwa entrepreneur tadinya. Ya kan? Tapi mulai awalnya mencoba ternyata berhasil dan itu dilanjutkan. Nah, jadi kalau kita lihat ya dari sisi pembinaan ke depan, pertama melalui pembinaan SDM ya daripada pelaku UKM itu harus dilakukan. Kemudian adalah bagaimana mampu kita melakukan suatu pembinaan mengenai kualitas dan kontinuitas produk.
ya. Jangan sampai masuk ke Tokopedia barangnya habis terus gitu kan. Nah, ini kan kendala. Nah, ini juga harus diberikan semacam pelatihan. Kemudian masalah packaging. Nah, kita tahu kalau kita belanja ke luar negeri, sebenarnya daya tarik itu apa sih packagingnya sebenarnya. Nah, ini UKM kita harus juga diberikan pelatihan mengenai packaging, daya tariknya. Ya desainnya bagaimana gitu kan. Nanti saya rasa dari Tokopedia nanti dengan berbagai ribuan produk yang ada itu bisa menjadi sampel. Kemudian manajemen usaha. Jangan salah, keuangan UMKM ini kadang-kadang campur antara keuangan rumah tangga maupun keuangan bisnisnya. Nah, ini ke depan juga harus dipisahkan supaya dia tahu manajemennya. Karena suatu saat ketika dia butuh modal, bantuan modal ke perbankan, tentu yang paling diminta juga adalah nanti cash flow-nya. Nah, itu harus jelas. Kemudian akses pemasaran, iya. Nah, akses pemasaran ini sangat strategis. Apakah itu nanti Pemda juga terlibat dalam hal ini, kemudian juga katakanlah mungkin seperti mitra-mitra kita online, ini sangat-sangat membuka suatu akses pemasaran. Termasuk salah satunya yang paling penting adalah HAKI. HAKI ini, hak kekayaan intelektual ini sangat strategis. Ya, jangan sampai UKM ini yang punya produk dari awal setelah terkenal diambil alih orang lain. Nah, ini merugikan UKM. Jadi ini menurut hemat saya sesuatu yang perlu kita programkan ke depan. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita juga nanti dari Apkasi dengan LTKL ini mendorong meningkatkan perdagangan antar daerah, antar kabupaten. Ini juga sesuatu peluang. Karena apa? Ya, kemungkinan di Kabupaten A barang itu tidak ada, tapi di Kabupaten B barang itu ada. Nah, ini kan bisa juga meningkatkan perdagangan antar produk UKM. Ya, jadi ini sesuatu yang ke depan. Nah, kami dari apakah HIPMI, apakah itu HIPI, dari Kadin, sampai saat ini kita selalu kampanye dalam COVID-19 ini adalah gerakan membeli produk teman. Nah, ini juga kita lakukan saat ini di samping online, tapi kita juga menggerakkan bagaimana produk-produk teman kita yang saat ini terpuruk, yang mereka juga mungkin yang tadinya bisnisnya A pindah ke B, itu juga kita akan bikin kampanye membeli produk teman. Nah, itu mungkin beberapa hal yang menjadi komitmen kita ke depan untuk kita tidak lanjuti supaya betul-betul UMKM yang ada di daerah ini bangkit. Jadi satu kata dari saya adalah UKM bangkit, ekonomi terungkit. Makasih. Kesimpulan yang bagus sekali, Pak Sarman. Terima kasih banyak. Nah, kita nih sekarang udah tiba di penghujung acara. Dan kita ingatkan lagi bahwa sebetulnya konteks untuk webinar ini memang itu adalah wadah. Wadah untuk gotong royong, supaya bersama-sama dengan segala macam ide program yang disebutkan oleh Pak Sarman tadi. Jadi kita di sini jangan menjadi suatu konklusi dan penutupan, tapi justru ini membuka gerakan baru. Dan di sini LTKL juga ada meluncurkan program UMKM Lestari Naik Kelas dengan kreologi. Dan ini mungkin kalau kalian tertarik itu bisa ikut. Dan kemudian ini juga video-video yang tadi video yang kita lihat sebelumnya, yang video pemantik yang secara utuh tadi kan itu hanya cuplikan saja. Dan kemudian video ini juga bisa dilihat juga online. Mungkin bisa disampaikan oleh panitia ya, itu linknya. Jadi ini terima kasih sekali atas perbincangan yang sangat menarik ini. Dan mudah-mudahan dari sini ini akan menjadi itu tadi, kebangkitan perekonomian UMKM baik di kota maupun di desa, dan insya Allah Indonesia sebentar lagi, kemarin dibilang berapa 146 juta ya yang sudah terkoneksi internet, itu masih ada 100 juta orang yang ketinggalan. Mudah-mudahan mereka juga akan bisa mendapatkan koneksi yang baik. Dan ini mohon maaf atas segala kesalahan, ada segala kekurangan acara ini, dan atas gangguan teknis yang mungkin ada hubungannya juga dengan jaringan. Jadi terima kasih atas segala perhatiannya, dan untuk itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan tepuk tangan untuk seluruh pembicara, dan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.